aku nih kena corona nih gitu kan, atau waktu kita demam gitu kan, atau mulai wah demam, tumpul nih penciuman dan perasa, jangan-jangan gue kena corona nih. Akhirnya jadi, oh thank you Yandi, jadi kayak panik berlebihan. Dan sebenarnya panik yang berlebihan menimbulkan stres, akhirnya daya tahan tubuh yang tadinya mungkin baik, karena pikiran yang enggak-enggak, menjadi jelek daya tahan tubuhnya. Nah ini yang kita mau sama-sama jangan sampai ada di diri kita. Kalau kita udah mengerti gitu loh, kita perlu percaya COVID-19 ini sudah dan bahkan WHO bahwa sangat bisa disembuhkan gitu dengan daya tahan tubuh. Karena ini sebenarnya seperti virus flu yang daya tahan tubuh kita mampu menyembuhkan dari dan mampu mengusir dari cukup kuat gitu ya. Nah, makanya kita perlu percaya diri, oke? Nah, ini tajuk berita yang banyak banget. Aku mau kasih lihat teman-teman, aku juga baru tahu ternyata 24.000 yang sembuh, 200.000-an orang ya. Terus ternyata 60 sekian orang yang dinyatakan sampai tanggal 7 Oktober itu datanya yang terinfeksi si COVID ini. Jadi kalau pikir, iya sih banyak banget gitu. Kalau tapi Indonesia itu 126 juta jiwa ya. Kalau 36 juta jiwa udah misalkan semuanya di Indonesia ya memang udah banyak banget, tapi ini kan di seluruh dunia. Dan sebenarnya yang kita suka dengar gitu kan, orang-orang suka bilang gini, banyak rumor yang salah sih, karena mereka suka bilang gini, ih katanya kalau kita udah terkena virus COVID, walaupun kita sembuh, paru-paru kita tetap udah rusak. Itu aku nggak sepenuhnya setuju. Karena tergantung kamu terinfeksinya seberapa lanjut gitu loh. Ya kalau kena dan kita OTG gitu, dan kita tubuhnya kuat, virusnya nggak sanggup menginfeksi lebih lanjut, ya paru-paru kita nggak kenapa-kenapa, kecuali udah sampai terlanjur pneumonia gitu, udah nyerang ke paru-paru, udah paru-parunya berflek, dan fleknya udah banyak, ya itu sudah termasuk kena infeksi yang lanjut gitu loh. Tapi yang nggak semua orang, kalau ya misalkan taruhlah mereka rapid test, terus IgM reaktif gitu, IgM dan IgG kan yang diukur. IgM reaktif berarti sedang disinyalir mungkin sekarang lagi terkena virus ini, tapi kan dibilang juga itu nggak terlalu akurat. Tapi tubuhnya ngerasa nggak ngerasa apa-apa ya, paling demam juga kemarin udah hilang gitu. Ini juga nggak rasa sesak napas, itu gejala yang ringan, cepet-cepet sebenarnya bisa kita atasi. Jangan sampai gejalanya tambah berat. Dan itu tidak akan menyebabkan kayak, oh nanti paru-parunya langsung rusak gitu. Teman-teman jangan termakan isu-isu yang bikin kita panik, yang enggak-enggak gitu loh. Sebenarnya ini sangat bisa diatasi ya. Nah, memang kalau lihat dari data tadi 36 juta orang di dunia ya, aku juga ngerasa belakangan ini memang udah semakin banyak kenalan punya kenalan atau teman punya teman atau bahkan teman sendiri ada yang memang sudah terdeteksi dengan swab itu memang kena COVID-19. Tapi aku seneng banget karena kebanyakan dari mereka tuh gejalanya tuh ringan. Atau ada yang sudah sampai kayak ngerasa sesek, tapi kita cepet dikasih tahu, terus kita bisa kasih saran, dan benar-benar cepet banget perkembangan penyembuhannya sampai akhirnya sembuh, sampai dokternya heran, cepet banget gitu loh, dibandingkan dengan penderita-penderita lain gitu loh. Nah, memang jumlah yang kita dengar sendiri juga semakin banyak, tapi kita nggak perlu
panik berlebihan ya, tetap percaya diri. Nah, dokter gizi yang terkenal di Jakarta namanya Dokter Tan Sot Yen ya. Dokter ini bilang, iya virus ini memang seperti virus pada umumnya, dia masuk ke dalam tubuh manusia kayak virus flu, gampang berpindah gitu. Dan ini bisa, aspek pertama, kita bisa cegah dari diri sendiri dengan daya tahan tubuh yang kuat. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya untuk virus COVID, tapi virus apapun gitu. Virus apapun, yaitu hal yang paling utama yaitu daya tahan tubuh sebenarnya. Ya, terus yang kedua gitu kan, yang kedua adalah nggak teratur pola makan ya, jadi pola makannya berantakan, makannya sering yang nggak sehat, senang makan makanan yang tidak padat gizi, rendah gizi gitu kan. Terus tidak melakukan olahraga yang cukup gitu, tidak terkena sinar matahari, makanya kekurangan vitamin D, karena ternyata kekurangan vitamin D itu sangat mempengaruhi daya tahan tubuh kita gitu kan. Terus aspek ketiganya karena lingkungan gitu, kebiasaan hidupnya bersih apa enggak, kayak kebiasaan cuci tangan, kalau dari luar pulang langsung cuci tangan, sendalnya dibuka, sendal di luar rumah nggak dibawa masuk ke dalam gitu kan, rumah sering dibersihkan, udara di dalam rumah sering punya sirkulasi yang baik gitu. Nah, hal-hal ini sebenarnya kalau kita ngerti dan kita jalankan setiap hari, kita bisa mencegah gitu. Tapi kalau kita nggak jalankan sehari-hari, itu bisa mempertinggi resiko kita untuk kena virus apapun, bukan hanya si COVID-19. Tapi di sini kita berbicara, waktu ini Dr. Tan Sot Yen diwawancara untuk sharing tentang COVID-19. Jadi sebenarnya sih ini semua virus ya berlakunya. Nah, sebenarnya yang harus kita lakukan apa sih untuk mencegah ya dari luar? Yaitu cuci tangan sering-sering, aku lupa tulis, pakai sabun. Kenapa sih harus pakai sabun? Karena anak-anak aku aja kadang-kadang gitu, aduh anak-anak itu kan paling sembarangan ya. Dia kalau ditanya, udah cuci tangan belum? Udah gitu. Kadang-kadang aku lihat, kayaknya tadi nggak pakai sabun, dia cuma buka keran, airnya digini-giniin tangannya, abis itu dia lap gitu. Kayaknya kamu nggak pakai sabun deh, ulang lagi gitu. Karena apa? Karena virus itu sebenarnya dinding luar sel si virus itu mengandung lemak. Kenapa cuci tangan ditekankan harus pakai sabun? Karena sabun itu mengandung surfaktan. Surfaktan itu dia pengemulsi minyak atau lemak. Dia ngangkat si minyak. Jadi kalau kita ada virus di tangan kita gitu kan, kita kasih sabun, sabun itu mengemulsi, dia mengangkat lemak, termasuk lemak di selnya si virus. Akhirnya si virus, dinding selnya rusak, virusnya mati. Sebenarnya intinya gitu, kenapa cuci tangan tuh pakai sabun. Terus kalau habis pergi, segera sampai rumah ganti baju ya, jangan tiduran di kasur gitu dengan baju yang dari luar, atau kita sering-sering kalau dari luar langsung mandi gitu kan. Terus ya jangan, sekarang memang ya kalau bisa kita menghindari kumpul-kumpul beramai-ramai gitu ya. Terus pakai masker. Oh ini aku kehapus, kenapa jadi jaraknya beda jauh? Ada yang pertama, titik pertamanya pakai masker ya. Terus hindari kumpul di keramaian, terus bawa selalu hand sanitizer, karena kalau di luar kita nggak bawa sabun, kita habis pegang sesuatu, kita bisa pakai hand sanitizer, selalu ada di tas, di mobil gitu kan. Dan jaga jarak aman, kurangi kontak fisik, makanya nggak disarankan bersalaman atau ketemu teman pelukan gitu ya, ditahan-tahan dulu deh ya kangennya gitu. Dan kenapa pakai masker itu perlu? Karena sudah dinyatakan virus itu nempel di air liur kita. Jadi belum tentu tunggu kita ngerasa teman kita muncrat di tangan kita gitu. Karena air liur kalau yang kecil muncratnya tuh nggak kerasa. Dan udah dinyatakan si COVID-19 ini menyebar lewat airborne, menyebar lewat udara. Karena apa? Ludah-ludah yang kecil yang mungkin kita nggak kerasa muncratannya, orang-orang tuh yang kemarin-kemarin udah makan di restoran, kan waktu makan dia buka maskernya, karena mau makan. Dia mau nggak mau sambil ngobrol. Kemarin kan waktu sempat PSBB
udah nggak full, restoran boleh buka sebentar sambil jaga jarak aman, orang-orang udah mulai makan di restoran, di bawah AC, terus makan buka masker, mereka sambil ngobrol, ternyata AC itu bawa si ludah-ludah kecil tuh di udara. Akhirnya katanya banyak sekali orang yang tertular pada saat keadaan restoran-restoran itu dibuka gitu loh. Jadi karena ternyata air liur yang kecil, yang jauh lebih ringan itu masih terbawa lewat hembusan udara, mengalir gitu ya. Oh ini ya ampun, pakai maskernya ketinggalan. Nah, kalau mencegah dari dalam, apa yang harus kita lakukan? Yaitu pola makan tinggi serat, ya. Dan ini aku nanti tunjukin ini dibenarkan oleh WHO juga. Nah, pola makan tinggi serat, ya serat terdapat paling banyak di sayur, buah, dan kacang-kacangan beans, bukan nuts. Jadi beans itu kayak kacang merah, kacang hijau, garbanzo atau kacang Arab, lentils, kacang hitam, kacang kedelai, itu beans. Tapi kalau kacang tanah itu nuts. Terus kacang almond itu nuts. Jadi yang tinggi serat adalah beans, bukan nuts ya. Teman-teman perlu ingat. Jadi pola makan tinggi serat, sayur, buah, dan beans ya. Itu sangat disarankan untuk menjaga daya tahan tubuh. Makanan untuk menjaga daya tahan tubuh. Terus olahraga teratur ya. Jadi selama di rumah jalankan pola hidup sehat bersih. Nah, termasuk olahraga teratur ini adalah bagian dari pola hidup sehat bersih ya. Nah, tidur yang cukup, terutama yang diperhatikan jam tidurnya. Jangan bilang gini, oh tidur cukup kan orang tuh yang penting 6-8 jam. Tapi kalau aku tidur jam 3 pagi, yang penting 8 jam, boleh dong, udah cukup. Oh enggak teman-teman, jangan salah ya. Kalau tidur jam 3 pagi itu sudah menyalahi kodrat tubuh yang sehat. Jadi kodrat tubuh yang sehat itu ada jam biologisnya, yaitu teman-teman harus tidur paling maksimal jam 11 malam. Ya, karena tubuh itu ada jam biologis untuk si organ-organ mau detoksifikasi racun untuk dikeluarkan dari tubuh. Sehingga apa? Sehingga tubuh kita bebas racun. Nah, kalau kita tidur lewat dari jam biologis yang seharusnya, artinya tubuh gagal membuang racun dan tubuh kita penuh racun. Akhirnya daya tahan tubuh tidak baik, ya. Terus lanjut lagi, minum vitamin yang dibutuhkan. Hari ini aku udah pasti kita akan cerita tentang Nutrilite. Nah, Nutrilite dasar yang harus kita konsumsi setiap hari menemani pola makan kita untuk mengisi gap makanan yang tidak sanggup kita makan setiap hari sesuai standar WHO. WHO bilang 5 porsi sehari, 5 macam warna kan, merah, putih, ungu, hijau, kuning. Kalau kita kekurangan warna dari salah satu, sebenarnya ada gap antioksidan yang kita nggak bisa cukupi. Maka itu disitulah berperan suplemen. Nah, suplemen paling dasar dari Nutrilite yang disarankan untuk dewasa umumnya minum untuk mencukupi gap nutrisi dan antioksidan yang kita nggak bisa cukupkan dari makanan itu minimal ada masuk protein, high protein powder, double X, dan salmon omega 3. Ya, itu dinamakan trio fondasi. Fondasi nutrisi dasar untuk tubuh yang mau sehat optimal gitu ya. Terus gaya hidup harus sehat gitu ya. Maksudnya semua ini dinamakan gaya hidup yang sehat yang tadi kita uraikan satu persatu ya. Nah, ini aku ambil dari WHO, WHO Europe ya. Nah, ini aku cari gini, nutrisi yang disarankan oleh WHO untuk masa pandemi. Keluarlah ini. Mereka punya rekomendasi best food buys. Jadi makanan yang dinilai baik untuk dibeli saat kita menghadapi pandemi COVID ya. Nah, dia anjurkan kita untuk mengkonsumsi makanan dengan tinggi nutrisi ya. Dan yang
bisa tahan di rumah, misalkan kita nggak sering-sering keluar gitu, atau terjadi panic buying, maksudnya orang panik membeli bahan makanan terus kita nggak kebagian, ya bahan-bahan makanan apa yang sebaiknya tuh kita ada yang mendasar dan ini nutrisinya baik ya. Nih, long lasting fresh fruits and vegetables. Jadi buah dan sayur. Ini nomor pertama best food buys yang dia taruh. Langsung dia tulis fruits and vegetables. Jadi sayur dan buah. Tinggi serat ya. Dia tidak bilang meat, daging ya. Dia tulisnya serat ya, bukan daging. Makanya tadi di pola makan untuk mencegah aku tidak tulis daging-dagingan tapi tinggi serat ya. Karena ini memang semua ahli di dunia menyarankan sebenarnya ini bukan untuk virus corona aja, tapi untuk daya tahan terhadap semua penyakit ya. Nah, terus dia bilang kalaupun fresh fruit dan vegetables itu susah didapat, boleh frozen fruits dan vegetables karena dinilai nilai gizi dari frozen fruits and vegetable masih cukup baik untuk menunjang gizi manusia ya gitu. Nah, terus dried and canned pulses. Jadi kacang-kacangan kering gitu ya. Nah, kalau orang Manado bikin sop kacang merah itu, aku dari zaman dulu tahu mamaku selalu bikin dari kacang merah yang udah kering. Jadi beli di pasar udah literan gitu, kayak udah kering banget. Terus nanti direndam, baru dibikin sop kacang gitu. Tapi kalau di Jakarta, aku baru tahu loh kacang merahnya kacang merah seger. Yang kayak baru pecah dari cangkangnya, terus dijual di pasar. Oh, ternyata kacang merah seger itu dijual ya kalau di Jakarta. Kalau di Manado tuh kita makannya tuh kacang merah selalu yang udah kering. Nah, tapi kacang-kacang kering ini masih sangat baik mengandung protein, vitamin, serat, dan mineral. Jadi kita beli kacang-kacangan dalam bentuk kering masih sangat baik gizinya. Jadi di rumah aku selalu sekarang sedia kacang hijau 1 kilo, kacang merah 1 kilo, kacang kedelai 1 kilo, kacang hitam 1 kilo. Terus aku beli ada lentil 1 kilo, kacang garbanzo atau kacang Arab 1 kilo. Jadi supaya nanti kalau mau masak tinggal direndam terus tinggal dibikin masakan gitu. Karena itu tahan lama gitu ya. Dan cukup sangat bergizi dan berserat tinggi ya. Nah, terus dia bilang whole grains and starchy roots. Jadi makanan-makanan yang kasar gitu loh, masih ada serat kasarnya. Nah, dia bilang kalaupun beras yang disarankan itu yang beras masih ada whole grain-nya, masih kasar gitu ya. Beras merah akan lebih baik dari beras putih, tapi beras hitam juga boleh, beras coklat. Tapi kalau misalkan, aduh kita nggak mampu deh beli beras lain selain beras putih gitu kan, atau susah dapatnya, ya nggak apa-apa, makan beras putih. Tapi ingat, komposisi beras putih itu lebih sedikit daripada sayur dan buah yang lain ya, yang lebih berserat sehat gitu, yang harus lebih banyak. Nah, terus starchy roots kayak kentang, ubi gitu kan, singkong, sebenarnya wortel, bangkuang kalau kita di Indonesia bangkuang, beetroot, buah beet itu bagus banget. Ketela atau kita bilang tales itu tuh bagus banget. Indonesia tuh sebenarnya banyak banget makanan bergizi yang orang Indonesia tuh jarang makan sebenarnya. Kenapa starchy roots ini bagus banget? Starchy roots artinya tuh akar-akaran ya, umbi akar ya, umbi akar. Jadi kayak kentang ya, carrot, wortel, tadi ubi, tales segala macam itu kan umbi akar semua. Karena serat-serat di umbi akar itu adalah serat-serat yang paling baik dikombinasikan untuk menyuburkan bakteri baik di usus kita. Nah, bukan setahu saya, yang kita tahu dan banyak ahli sudah sarankan bahwa daya tahan tubuh terbesar manusia itu adanya di usus.
yaitu harus dikasih flora yang baik, tempat hidup yang baik untuk bakteri usus kita. Karena apa? Karena kalau usus kita dan bakteri baik di usus kita banyak, kita tuh bisa menghindari banyak sekali penyakit, ya. Termasuk banyak sekali penyakit kronis, ya, bisa dihindari. Nah, terus dried fruits, nuts, seeds. Jadi biji-bijian kering kayak kuaci, ya, kuaci dari biji pumpkin atau kayak apa, jali-jali kalau kita bilang, terus atau apa, chia seeds kalau yang mungkin yang tahu-tahu makanan organik, ya, chia seeds lah, apa, quinoa gitu-gitu, ya boleh kalau mau. Cuman kalau ngerasa susah, ya cari yang kita gampang ketemu aja. Kita tadi kayak apa, umbi akar banyak banget, ya. Ini jadi kering, buah kering, kacang kering, biji-bijian kering. Oke, terus dia bilang boleh makan telur. Telur itu karena sebenarnya apa? Karena mau diambil proteinnya, ya. Great source protein. Karena telur termasuk proteinnya gampang diserap tubuh, 97% nilainya. Tapi masih kalah dengan high protein powder kita. High protein powder kita, ranking penyerapan dalam tubuhnya, kalau dinilai oleh WHO kan angkanya 1. Artinya 100%. Kalau telur 97%. Makanya ada beberapa orang yang alergi telur, masih bisulan gitu kalau makan telur, ya kan? Nah, tapi dia bilang gini, kalau mau ambil telur sebagai sumber protein, opsionalnya adalah di-boil atau di-poach, bukan digoreng. Jadi kayak direbus, rebus juga nggak boleh terlalu lama, kalau nggak udah hilang proteinnya. Digoreng juga nggak boleh, nggak disarankan, karena apa? Karena udah hilang proteinnya. Ya, jadi lebih baik direbus dengan waktu 12 menit, ya kan? Atau poaching, itu kayak cuman dipecahin, tapi dididihin gitu. Jadi kayak apa, telur mata sapi non goreng. Nah, gimana sih bilangnya? Yang biasa masak pakai Indomie kali ya gitu. Itu namanya poached egg, ya. Nah, terus ini dibilang canned vegetables, ya. Kalau susah dapat makanan apa, sayur-sayuran segar, kita boleh yang di kalengan. Tapi ini aku nggak prefer karena susah dapatnya yang tidak ada gula, yang tidak ada garam. Biasa kalau di negara kita, kalau yang sudah dikalengin itu dia kasih pengawet gula atau garam. Nah, jarang yang pakai air gitu, ya. Ini juga dia bilang kalau bisa jangan ada added salt, ya, jangan ada yang dipakai garam untuk mengawetnya. Jadi makanya memang kalengan itu sih sebenarnya aku tidak terlalu menyarankan teman-teman juga, ya, karena kita masih gampang nyari yang segar. Ini juga canned fish, dia bilang kalau mau cari alternatif untuk makan ikan yang tahan lama gitu, ya, beli yang kalengan. Tapi ini juga bukan pilihan yang baik sih kalau kita masih bisa ada akses ke makanan yang segar. Ini pun dia kasih catatan, pilih jangan direndam di dalam kaleng ikan itu, ada direndam di minyak atau di air garam gitu. Jadi ya memang susah nyari bukan minyak dan air garam. Kebanyakan ya yang ikan kaleng akan direndam di minyak dan air garam. Jadi aku tidak menyarankan untuk teman-teman makan makanan kaleng, ya. Terus dia bilang kalaupun mau minum susu ambil yang rendah lemak, ya, rendah lemak. Tidak disarankan tinggi lemak. Tapi orang Indonesia banyak sekali yang lactose intolerance. Jadi tidak bisa minum yang mengandung lemak susu. Jadi kalau minum susu mencret gitu. Karena apa? Karena memang susu itu sebenarnya adalah makanan anak sapi, ya. Makanya disarankan kalau anak manusia ya seberusaha-berusahanya kasih susu ASI. Kalau nggak bisa ASI, cari susu fortifikasi atau sufor yang berasal dari kacang kedelai. Nah, itu yang disarankan oleh ahli nutrisi untuk menghindari lactose intolerance ini. Karena memang manusia kebanyakan lactose intolerance banyak. Karena memang kita bukan anak sapi, gitu, ya. Nah, dan dalam masa pandemi ini aku bersyukur banget kita banyak source belajar, maksudnya banyak sumber-sumber untuk belajar, sehingga kita tuh kenapa sangat percaya diri bisa mengkonsultasikan orang-orang yang perlu saran
menghadapi COVID pada saat mereka kena gitu, atau menjaga diri sendiri dan keluarga dengan percaya diri sehingga kita nggak takut gitu. Kalaupun namanya virus, kita bisa saja kena, tapi kita mau stop sehingga dia tidak bisa masuk ke menerobos benteng pertahanan diri kita. Yang paling penting kan itu. Ya kalau kita masih ketemu manusia lain, kita ada kesempatan untuk kena virus, tapi kita harus pasang benteng yang baik. Itu sebenarnya tugas kita. Nah, beruntung banget sekarang kita source belajar tuh banyak banget. Aku belakangan suka banget sama namanya podcast. Nah, di podcast ini banyak sekali orang-orang yang baik ya, yang mereka punya ilmu yang luar biasa dan mereka kompeten di bidangnya. Dan aku mencari beberapa source, jadi kalau mereka sebut, oh sumbernya dari mana, aku coba cari lagi sumbernya, aku belajar lagi dari sumbernya gitu. Jadi supaya semakin banyak informasi yang kita dapat, kita punya satu benang merah. Oh, memang benar, semua nutrisionis tuh akan mengatakan hal yang sama. Dan membuat kita nggak pelin-pelan untuk mengambil keputusan, oh oke, ternyata mencegahnya begini, begini, begini. Kalau udah kena, mengobatinya begini, begini, begini. Karena cukup informasi, kita tuh sangat percaya diri dan tidak pelin-pelan dan tidak stres. Kita sama sekali tidak panik gitu ya. Karena kita cukup punya knowledge dan kita yakin dan sudah terbukti di podcast-podcast yang aku dengar ini ada beberapa beberapa sharing testimoni orang-orang yang sembuh dari COVID gitu ya. Jadi itu menambah bukti bahwa oh ya kalau kita menjalankan cara yang benar ya memang itu benar-benar bisa disembuhkan gitu ya. Nah, bahkan aku sempat ikut kelas online berbayar gitu, belajar gizi ya. Jadi aku ikut karena ya sekarang banyak di rumah, kita bisa punya waktu untuk punya ilmu baru sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong diri kita dan orang-orang di sekitar kita ya. Nah, aku suka banget ini teman-teman kalau ada podcast bisa dengar Nutrition Nuggets podcast. Walaupun memang sebenarnya dia ada unsur mereka mempromosikan satu restoran vegan gitu, tapi menurutku ilmu yang di-sharingkan berbasis science dan dia kasih tahu dia baca di jurnal apa. Jadi misalkan dia bilang gini, ada penelitian dari University of Zhejiang. Jadi aku cari jurnalnya. Jadi begitu dia sebut apa, aku catat, aku pergi ke Google, aku cari. Universitas Zhejiang itu benar nggak dia punya hasil riset seperti apa yang mereka bilang. Tapi sebenarnya mereka ini juga adalah orang-orang yang memang belajar gizi di bidangnya ya. Jadi dia nutrition coach dan temennya ini satu adalah public health educator. Satu belajar di Belanda, satu belajar di Amerika. Public health ini sebenarnya di Indonesia tuh kalau diterjemahkan ilmu kesehatan masyarakat. Duh, waktu aku dengar, aku pikir, apa ya sebenarnya yang dipelajari oleh orang-orang yang kuliah ilmu kesehatan di Amerika gitu ya. Ternyata hebat banget ilmu public health ini. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pencegahan penyakit dan bagaimana memperpanjang usia manusia dengan pola hidup sehat. Dan mengurangi ketergantungan obat-obatan kimia. Wah, itu keren banget. Aku bilang, gila, tertarik banget ya kalau kita bisa pelajari ilmu-ilmu seperti itu. Nah, terus mereka berdua ini sering refer ke dokter ini, Dr. Michael Greger. Sebelum aku kenal si pembawa podcast Nutrition Nuggets, si Max and Willy ini, aku sampai sering DM-an sama dia berdua ini. Dan hebat banget mereka tuh bales DM-nya, DM Instagram. Karena kayak haus untuk belajar dan cari tahu lebih itu buat aku tuh kayak, ya nggak apa-apa, aku mau cari tahu ya aku message aja gitu kan. Ya kalau dibales ya syukur gitu, kalau nggak dibales juga nggak apa-apa. Dan ternyata mereka bales. Itu luar biasa. Nah, terus Dr. Michael Greger ini sering di-refer sama mereka berdua sebagai sumber-sumber yang mereka pelajari gitu, risetnya. Karena Dr. Michael Greger ini adalah nutrisionis terkenal juga di Amerika yang dia juga
penulis buku dan dia membangun satu organisasi non-profit, artinya tidak organisasinya tidak mencari uang, ya, tidak komersil. Jadi melakukan riset untuk pencegahan penyakit-penyakit kronis dengan ilmu nutrisi plant-based. Jadi istilahnya vegan gitu ya. Nah, jadi orang-orang ini memang kebanyakan semuanya vegan. Dan kenapa akhirnya banyak ilmu vegan berkembang 10 tahun terakhir? Ya karena semakin banyak penelitian yang menegaskan bahwa oh ternyata makan tumbuh-tumbuhan itu menyelamatkan jiwa kita, rate-nya tuh jauh lebih tinggi dibandingkan kita pemakan daging. Nah, itu aku setuju banget gitu ya. Nah, Dr. Michael Greger ini sebelum kenal si Max and Willy, aku udah sering lihat, udah ikut dia punya Instagram dan sering baca dia punya website, dan aku beli bukunya ini How Not to Die. Ini tuh bukunya terkenal banget. Nah, ini dia tentang mencegah penyakit-penyakit kronis dengan makanan. Nah, terakhir kemarin mama aku pun didiagnos hipertensi dan kita treatment dengan pola makan dan suplementasi tanpa ada obat kimia. Padahal semua orang udah bilang kalau orang tua kena penyakit darah tinggi udah pasti harus minum obat seumur hidup. Tapi Dr. Michael Greger sudah banyak sekali menyembuhkan orang dengan tanpa obat kimia, dan aku mau praktekkan asal selama mamaku mau kerjasama untuk mempraktekkan pola hidup dan pola suplementasi yang sehat gitu ya. Nah, oke. Dan mereka berdua, Max dan Willy ini, dulu si Willy di Amerika pernah bekerja di laboratorium risetnya Dr. Neil Barnard. Dr. Neil Barnard ini dokter terkenal dan sangat dihormati di lingkungan nutrisi Amerika karena dia di Washington DC punya satu lab riset tentang responsible medicine. Clinical Researcher Committee for Responsible Medicine. Jadi mereka punya badan riset untuk hasil-hasil risetnya dikasih ke pemerintah. Supaya apa? Bilang ke pemerintah bahwa, oh, sekolah-sekolah kalau di kantinnya mau nyediain makanan supaya generasi penerus kita itu sehat, makanannya tuh harus seperti apa? Rumah-rumah sakit, kalau mau pasiennya cepat sembuh, diabetes, itu makanannya seperti apa? Sakit jantung makanannya seperti apa? Cancer makanannya seperti apa? Ini nih tugas organisasinya Dr. Neil Barnard ini. Ini tuh keren banget. Orang-orang ini nih luar biasa. Jadi, waktu belajar dari apa yang mereka sharingkan, aku tidak pernah sedikit pun takut dengan COVID-19 ini, dan terlebih aku mempunyai keyakinan bahwa bagaimana supaya nggak kena penyakit kronis apapun di masa mendatang. Gitu ya. Nah, termasuk Dr. Neil Barnard dan Dr. Michael Greger ini, teman-teman, kalau di YouTube ada film yang sebelah kiri, What the Health, ini aku pernah search di YouTube, tapi kalau mau lihat aslinya, nonton di Netflix, What the Health, dan di Netflix juga dua-duanya ini ada Force Over Knives. Ini dua-duanya di dalamnya ada Dr. Neil Barnard dan Dr. Michael Greger. Ini film dokumenter. Jadi film dokumentasi berbasis riset bagaimana membuktikan bahwa makanan itu bisa menyembuhkan. Dan kenapa kita harus mengurangi makanan yang hewani gitu. Karena sekarang hewan sudah tidak dipelihara dengan cara alami, sudah dipelihara dengan cara industrial, ya, udah menggunakan obat-obatan gitu. Nah, ini teman-teman boleh kalau mau nonton, ini bukan tontonan yang membuang-buang waktu, tapi ini tontonan untuk menambah ilmu nutrisi kita. Ini boleh banget ya. Nah, terus teman-teman, kenapa aku menemukan benang merah dan sangat percaya diri dengan dengan konsep nutrisi untuk menyembuhkan penyakit? Karena aku belakangan juga baca 2 buku ini. Ini orang-orang yang tidak berasal dari background nutrisi gitu ya, tapi mereka adalah orang-orang yang menginspirasi kita
dan masih hidup di dunia ini ya, kalau Michelle Obama dan Barack Obama. Mahatma Gandhi pernah hidup di dunia ini ya, seratusan tahun yang lalu, 1,5 abad yang lalu gitu. Aku baca buku mereka dan mereka benar-benar berbicara tentang nutrisi. Orang-orang ini gila, 1,5 abad yang lalu, 151 tahun yang lalu si Mahatma Gandhi lahir di dunia. Dia sudah menjadi vegetarian sebenarnya awalnya karena agama Hindu, tapi kemudian dia pergi belajar ke Inggris, dia tinggal di London dan di sekitarnya, di beberapa tempat Inggris, dan dia belajar tentang nutrisi dan makan tumbuh-tumbuhan itu efeknya tuh apa. Jadi kalau sekarang baru kita ngomongin banyak orang yang bilang plant-based itu lebih sehat, vegan itu lebih sehat, sebenarnya Mahatma Gandhi dari 1 abad yang lalu sudah bilang bahwa memang makan tumbuhan itu lebih sehat. Mahatma Gandhi lahir di India, di mana orang-orang India itu umur pendek banget di zaman itu. Karena apa? Karena mereka jorok, tidak hidup sehat, banyak penyakit, keturunannya nggak bisa hidup panjang gitu. Tapi Mahatma Gandhi itu hidup sampai umur 80-an tahun, itu pun dibunuh. Dan dia tuh sehat banget, dia pola hidup sehat banget. Dan Michelle Obama di dalam bukunya, waktu mereka menjabat sebagai presiden dan first lady, mereka keliling Amerika untuk berkampanye bahwa harus kurangi makanan hewani. Dan membuat perkebunan tanam sayur-sayuran organik yang besar-besaran di lokasi White House untuk jadi sarana tempat anak-anak field trip. Jadi anak-anak SD sama SMP datang field trip ke White House untuk belajar. Kenapa perlu makan sayur-sayuran yang lebih banyak? Kenapa nggak usah makan daging-daging yang terlalu banyak gitu? Dan teman-teman, ini menjadi satu benang merah yang sangat tegas bahwa teman-teman, kalau mau menghadapi penyakit apapun, kita harus mengerti komposisi makan yang benar-benar dan harus disiplin menjalankannya. Oke? Nah, dan setelah aku belajar ilmu nutrisi secara umum, aku beruntung banget kenal suplementasi yang luar biasa banget, yaitu Nutrilite. Yang dimana Nutrilite ini punya ilmu yang sangat terbuka yang kita bisa pelajarin. Karena hanya Nutrilite, satu-satunya merek suplemen di dunia, yang bisa ditelusuri ilmunya dari hulu ke hilir. Tidak ada merek suplemen lain yang membuka ilmunya seperti Nutrilite. Jadi kalau aku bisa belajar makanan dengan sangat terbuka, aku harus belajar suplemen yang aku minum secara detail dan terbuka. Dan aku menemukan Nutrilite sudah lahir dari tahun 1934, sudah lebih dari 80 tahun yang lalu. Dan hanya dia satu-satunya yang dari tanam, sampai panen, sampai kemas, itu sampai jadi bahan jadi, itu dijalankan oleh perusahaan itu sendiri. Tidak membeli bahan baku utamanya dari orang lain. Bahkan kemasannya dia harus bikin sendiri. Karena kemasannya itu adalah kemasan untuk bahan makanan organik, yang kemasannya itu tidak boleh mengandung mikroplastik beracun. Teman-teman, setelah komplit, makanya aku sering banget share ke teman-teman, kalau kita jadi manusia, kita belajar tuh jangan setengah-setengah. Belajar tuh penuh. Kita dikasih akal budi, belajar tuh kritis. Kalau di buku dituliskan apa, ada sumber apa yang ditulis, kalau boleh, dari situ cari lagi. Supaya apa? Supaya kita makin yakin kalau kita mau pakai ke diri kita ilmunya, itu adalah ilmu yang benar dan kita nggak pelin-pelan. Ya. Nah, kenapa makanan super nabati yang disebutkan terus-menerus gitu oleh Mahatma Gandhi, Michelle Obama, oleh para nutrisionis vegan gitu ya? Ya karena makanan nabati adalah satu-satunya yang paling menyehatkan usus. Seperti yang kita tahu, daya tahan tubuh 60%, bahkan dibilang 80% itu ada di dalam usus. Nah, fungsi usus kita tahu kan mencerna makanan, menyerap nutrisi, produksi hormon, dan dia tulis menjaga daya tahan tubuh. Hanya dari makanan nabati
bisa menyehatkan bakteri-bakteri baik kita di usus. Makanan hewani tidak menyehatkan bakteri usus ya, teman-teman. Jadi mau makan hewani boleh, karena kita punya gigi taring kan 4. Kita boleh makan makanan yang daging, tapi hanya 20%. 80% kita harus nabati. Itu adalah memang kodrat tubuh manusia ya. Nah, dan ini aku ambil dari NCBI. NCBI ini teman-teman tahu ini database database literatur biomedis di dunia. Jadi orang-orang kalau mau cari literatur kedokteran, biokimia, medical itu nyarinya ke website NCBI ini. Nah, ini adalah hasil riset. Dia bilang gini, bahwa usus itu punya jalan tol ke banyak organ dan banyak sel. Salah satunya kenapa usus ini harus sehat di masa pandemi. Karena si virus COVID menyerang paru-paru. Si usus punya jalan tol ke paru-paru. Namanya gut-lung axis. Namanya GLA. Ya. Jalan tol usus paru-paru. Ini teman-teman penting banget, makanya kenapa usus harus sehat. Sehingga apa? Sehingga bakteri baik di usus, kalau kita bilang gampangnya, bakteri baik itu nanti mengeluarkan kotoran pupnya, pup, apa? Iya, beolnya tuh, bakteri baik istilahnya beol satu senyawa. Satu senyawa ini itu yang bisa menyelamatkan sel-sel yang lain. Nah, jadi kenapa kita harus sehatkan si bakteri baik? Supaya nanti dia pupnya banyak. Pup dia banyak, senyawa ini bisa pergi ke jalan tol. Pergi ke paru-paru, pergi ke otak, pergi ke sel manapun. Untuk apa? Untuk menghancurkan sel-sel yang jahat dan bakteri atau virus yang sifatnya patogen. Yang ingin merusak sel-sel kita. Itu tuh ajaib banget. Makanya teman-teman, kenapa penting banget kita makan nabatinya tuh harus benar-benar cukup komposisi. Ya, karena teman-teman bisa diselamatkan ya dengan sangat luar biasa oleh makanan nabati dan kesehatan usus kita. Ya, nah, oke, sekarang ada yang bilang kalau udah positif COVID sebenarnya ya nggak berbeda dengan cara kita mencegah gitu kan? Ya, cuman ada ya dosisnya nanti ditingkatkan. Karena apa? Sudah terlanjur kena, terlanjur terinfeksi. Kita mau istilahnya kalau udah terlanjur kena, kita mau lebih intensif gitu ya untuk serang balik virusnya, biar cepat-cepat pergi dari tubuh kita. Jadi nggak perlu panik dan stres, karena kita harus selalu ingat COVID bisa dilawan banget oleh daya tahan tubuh. Langsung segera jalankan pola bersih sehat ya. Jadi isolasi mandiri ya, kalau masih satu rumah tinggal di dalam kamar lebih banyak gitu ya. Kalau bertemu dengan orang di dalam rumah pun selalu pakai masker gitu ya. Pastikan gejala kita nggak memburuk. Ya, jadi pastikan jangan kita tadinya hanya demam, kita tiba-tiba makin jadi sesak napas. Itu artinya nutrisi kita nggak terjaga ya. Jadi kita makin drop. Kalau kita nutrisinya baik, pasti gejalanya nggak akan bisa memburuk ya. Terus makanan sehat dan suplemen dosisnya memang harus ditingkatkan. Terus kalau gejala kita nggak memburuk, kita nggak ada gejala sesak napas, kita harus terus olahraga, ya. Jadi ya nggak perlu olahraga yang hebat-hebat banget sih ya, olahraga ringan. Kita mau yoga, kita mau olahraga stretching yang sehat. Yang paling penting menggerakkan tubuh sesuai dengan fungsi-fungsi ototnya, ya, sehingga membantu kerja otot-otot jantung, bisa memompa darah, membawa nutrisi ke seluruh tubuh dengan lebih baik, ya. Terus terutama dalam 14 hari kita intensif, ya, lakukan. Ini dipastikan akan bisa sembuh total jika sembuh. Ini sungguh-sungguh benar. Nah, yang disarankan di pola makan dan suplementasi adalah makanannya buah dan sayuran, ya. Mau kunyah boleh. Kalau ada yang bilang, aduh ini nggak terbiasa makan buah dan sayur, gimana dong, gitu kan? Ya udah, mau nggak mau harus masuk nabati lebih banyak, ya jus, ya. Jus buah campur sayur
mau 3 kali, 5 kali sampai 5 kali sehari yang disarankan ya. Dan diperhatikan ragamnya. Jadi kombinasi buah dan sayurnya. Kalau bisa setiap kali dimakan itu ada 5 ragam, 5 macam. Ya, jadi dicampur. Apel lah, wortel lah, sawi lah, gitu, bayam lah, tomat lah. Jadi dicampur ragamnya. Karena apa? Karena setiap serat itu punya antioksidan yang beda, terus punya serat yang berbeda-beda untuk kasih makan si bakteri baik kita. Ya, jadi bakteri baik kita juga butuh ragam serat ya. Terus hindari ini goreng-goreng, tidak sehat, makanan kaleng-kaleng ya, daging-dagingan serta turunan hewani seperti keju, milk chocolate, susu, bahkan yogurt. Kalau ada turunan hewani itu dihindari ya. Terus suplementasi, mau nggak mau. Sedangkan orang yang nggak kena virus aja, kita makanannya setiap hari kita lengkapi gapnya dengan suplemen, apalagi yang lagi terkena virus ya. Suplementasi Nutrilite mau nggak mau agak mega dosis, kalau aku bilang dosisnya sangat ditingkatkan ya. Karena apa? Karena kita mau dia virusnya buru-buru kalah ya. Jadi teman-teman high protein sesuaikan dengan berat badan ya. Misalkan 1 kilogram berat badan kita butuh 0,8 sampai 1 gram protein ya. Jadi 1 scoop protein itu 8 gram. Jadi teman-teman berat badan dibagikan 8 gram protein all plant, kira-kira kita dapat sehari kita butuh, kalau hanya mengandalkan protein dari high protein itu berapa scoop. Kalau lupa, teman-teman jangan khawatir. Boleh tanya lagi ke teman-teman yang mengajak kita untuk dengar Zoom sore hari ini. Ya, mereka udah hafal cara ngitungnya. Atau minimal-minimal, kalau nggak mau pikir mau dibagi dengan berat badan, minimal harus masuk 6 sampai 8 scoop sehari ya. Biosi 12 biji sehari, 4 kali 3. Jadi sehari minum 4 kali dan setiap kali telan 3 biji. Jadi vitamin C itu harus dosis tinggi. Dan kenapa pilihnya Nutrilite? Karena Nutrilite itu kualitasnya paling aman dan seperti makanan murni, selalu bahannya diambil dari makanan asli, gitu ya. Jadi kita nggak takut walaupun dosisnya ditingkatkan, karena tidak akan ada bahan-bahan kimia berat yang bisa membebani organ kita yang lain. Ya. Terus Kalmak D, karena kita butuh vitamin D yang banyak untuk mengimbus, jadi kayak membooster kita punya daya tahan tubuh, kita minum 3 kali 3 biji sehari. Double X seperti biasa 2 set sehari, karena di Double X ada mengandung zinc. Zinc itu lagi tenar banget di zaman COVID ini, karena dibilang banyak ahli boleh ditambahkan seng atau zinc, karena zinc dinyatakan juga mampu membooster daya tahan tubuh ya. Terus omega 3 kali 2, kenapa omega 3? Karena untuk kelancaran pembuluh darah kita membawa nutrisi ke seluruh tubuh ya. Terus B-kompleks. B-kompleks membantu supaya tubuh menyerap nutrisi dan menggunakan nutrisi merata. Kayak truk yang membawa nutrisi itu B-kompleks. Jadi B-kompleks disesuaikan jumlah protein. Per 2 scoop protein kita butuh 1 B-kompleks. Lihat aja kalau kita misalkan makan 8 scoop protein sehari, kita butuh 4 B-kompleks ya. Terus garlic dan licorice. Garlic dan licorice ini dipercaya sebagai antimikroba, antibakteri, antivirus alami. Jadi kita tambahkan untuk bantu tubuh menyerang si virus ya. Terus fiber blend, tablet fiber, atau nanti udah ada fiber yang baru mulai November ya, yang dicairkan ke air, itu boleh 3 kali 2 sehari. Jadi 6 biji atau 6 saset nanti ya fibernya. Untuk apa? Untuk menambah makanan untuk si bakteri baik kita, ya. Supaya apa? Supaya si bakteri baik bisa berkembang dengan banyak, rame, biar pupnya, senyawa pupnya itu banyak untuk membantu memperbaiki sel rusak melawan sel-sel patogen. Melawan patogen ya, virus dan bakteri perusak gitu. Nah, dan
teman-teman jangan lupa hidup sehat bersih itu harus selalu ada yang dari luar juga. Selain pakai masker, kita boleh pakai LOC untuk bersih-bersih rumah gitu. Pel untuk bawa di botol kita cairkan, buat lap-lap. Misalkan kalau kita pergi keluar, ada meja gitu, kita mau duduk di meja, kita boleh lap dulu, kita semprot dengan LOC yang udah dicairkan, kita semprot ke meja, kita lap dulu gitu kan. Atau kita pas ke luar rumah, kalau ada restoran yang bisa makan di luar, kita lihat, aduh kayaknya sendoknya masih kurang bersih atau piringnya kurang bersih, kita bisa semprotkan LOC sedikit, terus kita lap dengan tisu dan dikasih air minum sedikit. Kenapa aku sarankan LOC? Karena kan tadi kan kalau si virus LOC ini mengandung surfaktan atau bahan pengemulsi minyak seperti pada sabun. Kenapa aku nggak sarankan bawa sabun aja? Karena semua produk Amway bahannya organik. Ya. Yang kedua, semua produk Amway sangat mudah dibilas. Jadi LOC itu tidak sama dengan sabun di luaran. Kalau sabun di luaran kita kasih sedikit air, belum tentu sabunnya keangkat. Kalau LOC kasih sedikit air, pasti sabunnya terangkat sempurna. Ya, mudah sekali dibersihkan. Jadi si LOC ini satu bagian LOC dicampur dengan 9 bagian air untuk kita bawa-bawa atau dipakai di rumah, lap meja, ngepel. Satu bagian LOC 9 bagian air itu misalkan 10 mili LOC, 90 mili air. Kayak gitu ya perbandingannya. Nah, tinggal dibagi aja. Mau airnya lebih banyak, pokoknya 1:9. Nah, terus Pursue si hand gel ini. Aku suka sekali Pursue hand gel. Ternyata selama ini aku nggak pernah pakai hand gel yang lain. Cuman kalau pergi ke kayak supermarket, disuruh lagi udah pakai hand gel, padahal di mobil Pursue dia pas di supermarket suruh pakai hand gelnya lagi. Astagfirullah, ya ternyata hand gel yang lain itu udah pakai, kenapa lengket, kenapa licin-licin, aduh itu nggak betah banget. Ternyata beda banget rasanya dengan hand gelnya Pursue. Pursue hand gel kita ini, memang kalau orang bilang, kenapa lu selalu bilang produk MW itu selalu terbaik? Ya mau gimana ya, emang perasaan pada saat pakainya ya memang the best gitu. Teman-teman boleh bandingkan. Aku sampai banyak teman-teman yang bilang gini, ih MW ini aneh ya. Terus aku bilang, kenapa aneh? Lu kalau sudah satu kali pakai produknya, lu pakai produk yang lain ngerasa nggak bagus. Tapi karena itu memang bukan cuma aku yang bilang, ternyata teman aku juga bilang kayak gitu. Karena apa? Karena kita pakai Pursue, begitu kita oles di tangan itu meresap sempurna, enggak ada apa rasa sisa-sisanya, benar-benar seperti kulit tangan yang lembut gitu. Nah teman-teman, nah ini Cia bilang setuju, Cindy bilang setuju, siapa ini JT juga bilang, oh Joanna Joanna Tamaka. Jadi teman-teman yang udah ngerasain produk MW itu pasti akan mengalami perasaan yang sama pada saat menggunakan produknya. Nah, bukan karena kita fanatik, ya teman-teman bisa buktiin sendiri. Makanya MW itu sangat percaya diri. Ya, kalau teman-teman nggak suka 100 hari pakai tidak lebih dari 50%, silakan kembalikan kalau menurut teman-teman nggak ada manfaat gitu. Perusahaan mana yang di luaran sampai sekarang aku belum nemu selain MW. Nah, oke. Jadi teman-teman, mencegah akan selalu lebih baik daripada mengobati. Ya, pola hidup sehat adalah yang harus kita jalankan bukan karena semata-mata lagi pandemi, tapi pola hidup sehat dan bersih ini adalah terus-menerus kita jalankan seumur hidup. Ya, kalau kita mau hidup sehat lebih panjang gitu ya. Ya memang umur kita nggak ada yang tahu, tapi kalau kita menjaga, mudah-mudahan Tuhan mempercayakan hidup yang lebih panjang untuk kita nikmati ya. Terus your food and lifestyle is your medicine. Jadi obat kita adalah gaya hidup kita sebenarnya. Dan aku sering bilang kalau ada orang yang karena pandemi COVID ini misalkan dia kena, yang tadinya dia nggak hidup sehat, akhirnya dia jadi hidup sehat, ya ada syukurnya juga gitu. Karena apa? Karena orang akan hidup sehat memang pada waktunya masing-masing. Gitu. Kalau harus ditegur dengan COVID,
ya mungkin itu juga salah satu jalannya. Ada orang lain ditegur dengan kanker. Waduh, itu juga buat aku bukan hal yang menyenangkan. Tapi mudah-mudahan sebelum terlanjur kita udah harus sadar dan kita cepat-cepat hidup sehat sekarang, mulai dari sekarang juga ya. Oke teman-teman, sharing aku sampai di sini, aku stop share dulu. Terus aku sambung dulu karena hari ini aku undang satu orang yang hadir untuk sharing testimoni berkaitan dengan COVID-19 ini. Nah, ini terima kasih banget karena Yani bersedia sharing ke kita pengalamannya, karena buat aku ini berharga banget pengalamannya Yani, supaya buat teman-teman bisa percaya diri juga gitu ya. Kita tidak perlu stres berlebih-lebihan, dan ini adalah pengalaman Yani yang pastinya mendatangkan pelajaran yang berguna dan manfaat yang bisa kita petik hari ini. Oke, Yani boleh aktifin mic sama videonya, nih. Sudah? Oh, Bentar. kenapa kameranya nggak berfungsi ya? Kameranya nggak kelihatan ya, bentar. Iya, nggak apa-apa sih. Wah, iya, sudah nih. Nah, Yani ini adiknya Yandi ya. Ya. Makanya namanya Yani Effendi, adiknya Yandi Effendi. Gampang banget ya. Gampang banget ketahuannya. Iya, tapi ketahuan banget kalau kakak adik nih, gitu. Nah, oke, kita sama-sama mau belajar ya dari pengalaman Yani. Silakan nih. Oke, teman-teman, selamat sore. Saya kemarin diundang sama Citem. Suara aku jelas kan? Jelas ya? Aku kemarin diundang sama Citem untuk sharing pengalaman tentang COVID. Memang kebetulan bulan lalu suamiku kena positif COVID. Jadi sekarang aku mau, bentar ya kameranya kok kayaknya nggak pas. Aku mau sharing, maksudnya bagaimana keadaannya, terus bagaimana keadaan aku, bagaimana aku nanganinnya gitu. Aku mau cerita dulu dari awal, mungkin agak panjang, tapi nggak apa-apa ya, biar misalnya teman-teman bisa bener-bener dengar dari sumbernya, bukan dari koran berita yang tadi Cita yang bilang. Aku juga sebenarnya udah nggak pernah baca, aku udah males baca kayak gitu. Maksudnya ya itu cuma angka-angka yang kadang media blow up atau apa, kita nggak ada yang tahu. Jadi menambah stres aja. Aku nggak pernah baca lagi sih itu juga. Nah, jadi gini ceritanya, waktu itu suami aku diajak main tenis sama temennya. Itu kejadiannya hari Sabtu. Tapi tenisnya itu private. Ya, jadi lapangan itu private sekali, tidak pernah dipakai oleh siapapun dalam waktu 1 atau 2 minggu. Dan selalu dibersihkan, benar-benar private, dipakai hanya untuk 4 orang. Jadi orangnya ini aja, tidak pernah ada orang luar. Jadi harusnya kebersihannya oke. Jadi suamiku mau. Sedangkan kan kalau main tenis kita jaraknya jauh kan. Nah, jadi dia bisa lepas masker, dia bilang, oke, habis pulang, nggak ada apa-apa. Besoknya badannya pegel-pegel, dia bilang. Biasa kan kita kalau lama nggak olahraga, tiba-tiba olahraga tenis, pasti badannya pegel-pegel semua kan, apalagi tenis kan lumayan berat. Dia bilang, aduh badannya pegel nih, sakit-sakit. Aku bilang, ya iyalah orang nggak pernah olahraga, tiba-tiba main olahraga tenis, gimana? Dia bilang, iya sih, udah, nggak apa-apa. Hari Minggunya kan itu. Seninnya, dia bilang badannya masih agak pegal sedikit, tapi udah mulai berkurang jauh. Dia bilang nggak usah masuk kantor dia bilang capek nih, lagi juga kan waktu itu shift-shiftan, ada yang masuk kantor, ada yang enggak. Dia bilang ya udah dia nggak masuk kantor, dia izin. Hari Senin, udah Senin malam gitu udah oke. Hari Selasa udah lumayan, udah biasa aja gitu. Tiba-tiba dia berasa agak ada sinus, jadi kayak nafas gitu, dia bilang mampet sebelah gitu loh. Tapi nggak ada yang rasa gimana beringus gitu, enggak, batuk enggak. Cuma dia rasa kayak ada sinus sedikit gitu. Nah, terus dia bilang sempat dia semprot minyak kayu putih gitu, dia nggak cium. Ya, cuma kan nggak ada negatif kan thinkingnya, jadi dia pikir, oh ini kayaknya hidungnya kesumbat nih. Jadinya mungkin nggak cium gitu. Karena pas malamnya aku pakai kutus-kutus, dia bisa cium. Jadi maksudnya dia nggak ada pikiran apa-apa lah. Itu hari Selasa, hari Rabu dia mau masuk kantor, tapi sama kantornya disuruh ada bukti bahwa dia nggak COVID. Akhirnya dia serologi. Hari Rabu itu dia serologi, hari Kamis keluarnya tuh non-reaktif.
Nah, ya udah lumayan tenang kan, kita pikir, oh ya udah gitu, nggak ada apa-apa. Cuman dari kantornya bilang nggak bisa, harus PCR. Ya udah, ikutin lagi jalurnya. Masuk ke PCR. Masuk PCR itu aku hari Sabtu. Jadi dia main tenis hari Sabtu, terus PCR-nya hari Sabtu lagi ya, jadi jaraknya 1 minggu. Habis PCR, keluar hasilnya itu hari Rabu. Dan hasilnya adalah positif. Sebenarnya saya rada bingung gitu. Iya betul, PCR adalah swab. Jadi yang diambil lendir dari hidung dan tenggorokan. Oke, jadi pas hasilnya positif gitu, saya rada bingung bacanya, ini benar nggak ya positif? Karena suami saya nggak kenapa-napa. Maksudnya dia nggak sesak enggak, demam juga nggak ada, batuk nggak ada, pilek nggak ada gitu. Cuma keluhannya ya itulah, dia bilang sinusnya agak tersumbat, jadi kepalanya dibilang agak sakit karena kan hidungnya tersumbat. Sebenarnya saya nggak panik gitu, orang rumah sih udah lumayan panik, cuma saya nggak panik karena saya pikir suami saya nggak apa-apa, jadi saya nggak perlu panik yang berlebihan gimana kan. Cuma tetap di rumah saya ada mertua saya, ada anak-anak kan, kita harus ungsiin ini si sakit kan, supaya mertua saya tenang. Akhirnya setelah dia positif, langsung dia keluar rumah. Tapi kan mau minta second opinion. Akhirnya suami saya tes lagi. Tes PCR yang kedua di rumah sakit dekat rumah. Itu hari Rabu kejadiannya. Dia langsung keluar rumah ke apartemen. Kebetulan saya ada apartemen, jadinya dia tinggal sendiri di apartemen. Hasilnya itu baru keluar hari Jumat. Jadi hari Jumat, kan suami saya udah tahu ya, ini dia memang positif kan. Berarti dia ambil hasil hari Jumat di rumah sakit yang dekat rumah itu. Jadi orang labnya bilang gini, Bapak Avandi, suami saya kan Bapak Avandi. Iya, ini hasilnya ya Pak. Namanya Avandi, Effendi, bingung ya. Dia bilang, ini hasilnya ya Pak ya. Dia bilang, silahkan Bapak ke ruang ICU. Dia bilang gitu. Di ruang ICU nanti Bapak duduk di tempat tidur nomor 5. Di sana akan ada dokter yang menjelaskan. Suami saya bilang, oke. Suami saya ikut aja. Dia duduklah di tempat tidur nomor 5, dia bilang. Tempat tidur nomor 5 dengan meja dokter, dia bilang itu ada jarak 2 meter. Sedangkan dokternya udah pakai APD lengkap itu loh, yang pakai APD lengkap, pakai face shield, terus di mejanya ada akrilik lagi, dia bilang. Langsung dokternya nggak bilang apa-apa, langsung, Bapak duduk di sana ya Pak. Bapak terkena COVID, Bapak yang sabar ya Pak ya. Memang COVID itu lagi merebak, Bapak harus sabar Pak, dia bilang. Suami saya cuma, iya dok, tapi Bapak ya tunggu dulu Bapak gitu. Bapak nanti bisa pilihannya ada isolasi mandiri, ada di Wisma Atlet, pokoknya disebutin semuanya kan. Suami saya cuma, iya dok gitu. Terus dia bilang, Bapak saya bukakan resep ya. Oh dia ngomong terus katanya. Padahal itu dokter sama sekali tidak memeriksa suami saya. Nanya pun enggak gitu loh. Terus jaraknya 2 meter kan, jauh banget. Suami saya sengaja gitu, dia keluarin handphone, dia bilang gini, dok saya mau kasih lihat hasilnya. Oh enggak usah pak, Bapak duduk aja di sana. Suami saya cuma, iya. Terus dia bilang gini, jadi Bapak gimana? Pokoknya dibilang tuh ada kali 10 obat gitu, dibukain resep gitu. Jadi Bapak gimana? Mau tebus sekarang atau bagaimana? Terus suami saya bilang, nggak usah dok, sekarang saya ada janji sama dokter lain di rumah sakit mitra keluarga. Oh Bapak yakin gitu? Dokternya mau terima? Iya saya udah janji, dia bilang gitu. Ya udah Bapak kalau begitu katanya langsung ya Pak ke mobil, dari mobil nanti jangan ke ruang tunggu katanya. Tunggu di mobil, pokoknya Bapak tunggu di mobil. Sampai waktunya masuk ke ruangan dokter, nanti Bapak langsung masuk katanya ke ruangan dokter. Jangan kemana-mana Pak, jangan ketemu orang lain, jangan ngomong. Yang sabar Pak. Suami saya cuma, iya dokter. Cuma gitu doang. Dia bilang, ini udah waktunya kok memang saya ketemu. Katanya, ya udah suami saya langsung datang ke rumah sakit sana, terus ke rumah sakit yang satu kan, rumah sakit mitra, memang sudah janjian gitu sama dokternya. Dia bilang, ini beda banget perlakuannya. Suami saya kan memang jaga jarak dong, memang karena dia tahu positif, jadi dia ketemu orang pun dia jaga jarak gitu loh, dia udah pakai masker semuanya. Dia bilang, suster saya positif gitu. Terus susternya bilang, oh iya Pak, saya tahu. Tapi susternya biasa aja, cuma pakai masker gitu, cuma pakai sarung tangan, nggak pakai APD lengkap, cuma biasa aja. Oke Pak, Bapak silakan tunggu di sini. Tapi ngomongnya memang kecil-kecil, susternya bilang. Ya Pak, oke. Sebentar lagi ini giliran Bapak masuk ke ruangan dokter. Ya. Nah gitu masuk ke ruangan dokter, suami saya dari pintu udah bilang,
Dok, permisi, saya positif. Iya Pak, silakan duduk. Tapi saya positif dok. Silakan duduk Pak. Dokternya padahal cuma pakai shower cap, pakai masker dan pakai sarung tangan plastik. Ya udah suami saya cerita gejalanya seperti apa. Dokternya bilang oke, silakan duduk di tempat tidur. Tapi suami saya bilang, tekanin lagi, saya positif dok. Dokter bilang nggak apa-apa Pak, silakan duduk, saya akan periksa. Terus diperiksa sama dokternya, katanya teliti banget, depan sampai belakang sini, belakang gitu kan. Terus dokternya bilang, saya nggak bisa bilang apa-apa sama Bapak sekarang. Tapi Bapak coba scan paru-paru dulu sekarang. Dia bilang, saya tungguin hasilnya sekarang, nanti hasilnya ada langsung bawa balik ke saya. Dia bilang, scan paru-paru sebentar, cuma sekitar 5 menit. Terus dia bawa lagi hasilnya ke dokter, begitu suami saya masuk, dokternya udah periksa hasilnya. Dia bilang gini, Pak, sampai di Zoom sama dokter hasilnya. Dia bilang, Pak, ini betul foto toraks. Dia bilang, Pak, ini Bapak ada flek, tapi sedikit sekali. Dia bilang, lebih sedikit dari perokok. Dia bilang. Dan kalau saya lihat, dia bilang, ini bukan flek gara-gara virus, tapi bisa gara-gara luka, bisa gara-gara perokok pasif. Dia bilang, Bapak perokok pasif nggak? Terus suami saya bilang, iya, karena dulu bosnya itu perokok. Jadi dia perokok pasif. Dia bilang, nah, tapi kalau saya lihat, dia bilang, ini bukan gara-gara virus, Pak. Bentuknya dia bilang beda. Dan waktu tadi saya dengerin periksa Bapak, itu tidak ada sedikit pun suara yang aneh. Dia bilang, jadi nafasnya lancar, tidak ada suara berisik. Dia bilang nggak ada suara kesumbat. Kadang tuh ada orang tanpa gejala, tapi pasti dengerin nafasnya kayak kesumbat katanya. Nah ini suami saya nggak ada. Dia bilang, coba saya pastiin Bapak sekali lagi. Dia bilang, terus diperiksa sekali lagi, dia bilang, betul Pak, tidak ada yang aneh. Nah dokter yang ini tanya, Bapak minum vitamin apa aja? Gitu. Terus dikasih tahu, ini nih Nutrilite, saya kasih beberapa nanti ya di belakang. Terus dikasih lihat, oh bapaknya bilang, oke, tambah zinc ya Pak. Udah, dikasih itu aja. Minum vitamin ini aja Pak. 10 hari lagi, dia bilang, Bapak tes. Nanti hasilnya ke saya lagi. Beda sekali kan. Yang di rumah sakit pertama sama kedua. Rumah sakit pertama ngomong pun, periksa pun enggak cuma, Bapak ini ya coronanya gini-gini, COVID, bla bla bla. Orang digituin juga down gitu. Dari yang nggak sakit bisa jadi sakit gitu. Nah, yang kedua benar-benar tanganinnya diperiksa dulu gitu loh. Ini apanya yang kena? Sebagaimana kondisi si pasien. Kalau memang oke, ya udah gitu kan. Cuma dokternya bilang, Bapak kalau itu usahakan berjemur, dia bilang. Tapi jangan olahraga berat, Pak. Karena dia bilang kan kalau kita olahraga berat, kita nafasnya sampai gitu kan. Nah, itu kemungkinan besar virusnya bisa keluar, dia bilang. Tapi kalau Bapak cuma berjemur, jalan santai, pakai masker 2 lapis, ngomong kecil-kecil aja Pak, dia bilang. Itu kemungkinan virusnya keluar itu sedikit, walaupun sedikit keluar, dia bilang ketahan dengan masker. Oke, suami saya bilang, suami saya balik ke apartemen. Tapi di apartemen suami saya nggak berani keluar dia. Dia berjemur, dia di jendela aja. Terus jalan-jalan di apartemen, bolak-balik, jalan di tempat, pokoknya begitu aja. Dia nggak berani keluar. Jadi kalau makanan pun caranya saya antar. Jadi ada sepupu saya antar, ditaruh di depan pintu. Taruh depan pintu, nanti dia ambil. Ya begitu terus. Nah terus saya bilang sama suami saya kan, suami saya itu tadinya bukan peminum vitamin. Bisa berantem sama saya gara-gara vitamin gitu. Karena COVID ini yang tadi Citemi bilang, akhirnya pola hidupnya berubah. Tadinya cemilannya adalah roti, donat, pokoknya yang menurut saya nggak ada gizinya sama sekali lah gitu. Akhirnya saya bilang sama dia, sekarang lu udah kayak gini, nggak bisa lagi cara main kayak gitu. Sekarang ikutin cara main saya bilang. Jadi saya siapin tuh, makanannya itu, ya cemilannya buah, saya bawain banyak deh, kiwi, strawberry. Tadinya kan dia suka minum teh kan, teh manis dia suka sekali. Saya stop, saya ganti air kelapa muda, jus sirsak, pokoknya semuanya yang kayak gitu. Kacang edamame, tuh saya kukusin. Bubur kacang hijau, pokoknya saya bilang gitu. Terus dia bilang, ya udah, dia ikut. Terus saya bilang, kamu harus minum protein. Dia nggak suka minum protein, baunya pun dia nggak bisa. Dia bilang mual. Terus saya bilang gini, kamu mau nggak minum protein? Dia bilang nggak mau, nggak bisa. Terus saya bilang, ya udah, kalau kamu nggak bisa minum, saya akan bikin kamu minum. Saya akan bohongin kamu pokoknya. Pokoknya gimana pun caranya, saya mau itu masuk ke dalam. Terus dia bilang, nggak usah, lo nggak usah bohongin. Dia bilang, gue minum.
Saya bilang, ya udah, mau minum? Iya. Terus dia tanya, merasa apa? Akhirnya dia, saya bilang green tea, dia mau green tea. Ya udah, saya kasih green tea. Terus dia tanya, maksimum berapa? Terus saya bilang, nggak ada maksimum, pokoknya hitung sendiri. Saya bilang, 1 kilogram berat badan itu sampai dengan 1 gram protein. Itu dalam keadaan normal, saya bilang. Kalau kamu sakit, kamu perlu penyembuhan, saya bilang, ya udah kalian aja berapa. Ya udah, akhirnya dia minum, bisa loh dalam 1 hari dia minum 9 scoop. Luar biasa, saya sampai, wih, hebat juga ini orang. Oke, udah kan, udah isolasi, terus 10 hari kemudian dia tes swab lagi kan, karena dibilangin harus tes swab lagi. Terus hasilnya masih positif. Dia sedih tuh. Dia bilang, aduh, kok masih positif ya, udah minum banyak-banyak. Saya bilang, udah lah, lu juga nggak kenapa-napa gitu. Karena dianya nggak kenapa-napa. Yang saya nggak khawatir sama sekali. Kenapa? Karena kondisi dia itu nggak lemas, nggak apa-apa. Jadi saya melihat dia gitu. Kecuali kalau dianya kayak lemas, nggak positif pun saya takut gitu kan. Ini dia nggak apa-apa. Jadi saya bilang, ya udah nggak apa-apa, itu nggak apa-apa gitu. Terus dia ke dokter, kebetulan dokter yang pertama itu nggak ada. Jadi dia ke dokter penggantinya. Ke dokter penggantinya, dokternya udah lihat-lihat kan riwayatnya dia. Dia bilang, Bapak, ini hasilnya Bapak ini nggak lengkap. Dia bilang, jadi di lab-lab yang suka kita cek itu, kayak yang independent lab itu, ada satu nilai, ada satu informasi yang kita nggak dapat, namanya city value. Saya juga baru tahu waktu suami saya itu COVID. Jadi dia bilang gini, city value itu adalah kan kita kalau pas tes PCR swab itu diambil lendirnya, terus dimasukin, dicek, itu mau dilihat di RNA si COVID-nya. RNA si COVID-nya itu. Nah, RNA COVID ini nanti akan diputar gitu. Diputar sama si mesin, dilihat sampai berapa putaran, biasanya katanya standarnya itu 40. Kalau 40 kali putaran nggak ketemu DNA-nya si COVID, berarti negatif. Ya, dilihat dari putarannya. Nah, kalau di satu putaran langsung ketemu DNA kan berarti kesannya kayak, ih baru gua buka mata aja udah ada nih gitu. Berarti itu makanya ganas. Jadi city value itu 1 sampai di bawah 15, jadi 14,9, ini virusnya masih ganas sekali. 15 sampai di bawah 30, virusnya normal. Jadi ya aktivitasnya normal, udah nggak ganas lah, udah menuju mau sembuh. 30 sampai 35 itu udah pasif katanya. Virusnya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Di atas 35, virusnya itu udah almarhum. Dia bilang, jadi dia bilang kebanyakan tuh orang bisa sampai 30 hari, 40 hari dites positif, dites positif. Ya ada kemungkinan yang dapat itu adalah jasadnya si virus. Jadi udah nggak kenapa-napa. Cuma kan di lab itu nggak dikeluarin city value-nya. Nah dokternya bilang, ini bapak saya curiga dari awal itu udah di atas 35 Pak. Dia bilang, tapi ya memang masih positif, masih kelihatan gitu. Dia bilang, bapak nanti coba tes lagi 3 hari, tapi di sini, dia bilang, di rumah sakit ini, karena di rumah sakit ini ketahuan city value-nya berapa. Oke, terus akhirnya suami saya 3 hari kemudian tes lagi. Tes, hasilnya negatif. Dokter bilang, Pak, saya udah curiga dari awal, dia bilang. Bapak ini nggak kenapa-napa, dia bilang, karena waktu dia cek itu juga katanya, nggak kenapa-napa, Pak. Jadi maksudnya jangan langsung panik gitu. Orang-orang memang kebanyakan tidak tahu harus ada city value itu. Memang ada beberapa rumah sakit, bahkan di rumah sakit yang suami saya cek untuk second opinion itu juga nggak keluar tuh. Yang dokternya langsung bla 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 itu nggak keluar sama sekali city value-nya, cuma kelihatan positif gitu kan. Nah di situ tuh akhirnya suami saya bisa tenang, dia bilang udah bapak pulang aja, dia bilang ini bapak udah nggak kenapa-napa, karena dilihat dia bilang, terus dia bilang saya harus cek lagi nggak sih toraks, dia bilang nggak perlu Pak katanya, ini dia bilang bukan virus kok, nggak apa-apa nanti bisa sembuh sendiri gitu. Nah, ini udah ya, suami saya udah selesai nih. Nah, terus waktu begitu dia positif ketahuan, yang dikhawatirkan adalah orang-orang di sekitar dia di rumah, karena di rumah saya banyak orang. Termasuk salah satunya saya. Saya itu yang paling interaksi sama dia kan. Bawain makanan, tidur di sebelahnya, apalagi anak-anak saya semuanya main satu kasur sama dia, main satu kamar. Oh, semuanya udah takut. Aduh, gimana nih? Terus ada mertua saya lagi kan, udah tua. Waktu hari Rabu itu suami saya ketahuan positif, hari Kamis kita serumah sama Mbak semuanya pokoknya PCR, swab.
Hari Jumat ketahuan hasil, itu nunggunya jantungnya kayak mau copot gitu kan, kayak aduh ini gimana nih, mereka semua khawatir saya karena saya yang paling deket kan. Tapi saya sebenarnya berasanya kayak gue oke gitu, saya nggak merasa ada apa-apa yang aneh gitu dalam diri saya. Jadi walaupun saya positif, saya yakin saya nggak kenapa-kenapa gitu. Saya pasti nggak kenapa-kenapa, maksudnya ya mungkin positif tapi saya nggak ada apa yang saya harus khawatirkan. Ya, saya khawatirkan adalah saya harus diisolasi, anak saya nggak ada yang ngurusin, sekolah nggak ada yang ngurusin, karena semuanya itu saya yang ngurusin. Saya cuma takut itu. Begitu hari Jumat keluar, hasilnya satu rumah kita negatif. Suami saya itu lega, kita juga semua lega, kita sampai bingung juga, hebat juga ya kita ya, satu rumah loh bisa negatif semua. Kita bilang, ya berarti antara satu, memang daya tahan tubuh kita bagus juga, atau suami saya juga memang dia orangnya kan bersih sekali, jadi dia tuh nggak pernah kalau habis pegang mulut dia pegang yang lain, itu dia nggak pernah. Jadi dia habis pegang mulut dia cuci tangan dulu, baru dia pegang-pegang yang lain. Pokoknya dia memang bersih. Habis batuk atau mau apa dia nggak pernah pokoknya pegang-pegang. Makanan juga dia udah nggak mau sharing sama yang lain. Dia memang bersih. Jadi maksudnya ya antara memang dia yang bersih sekali sama kita daya tahan tubuhnya itu yang kuat. Jadi kalau di luaran kan kesannya virusnya itu ganas sekali kan gitu. Saya mau bilang maksudnya kita memang harus waspada, tapi nggak semudah itu juga virusnya itu kayak kita senggolan gitu, senggol kena deh gue gitu kan. Nggak begitu juga gitu, nggak segampang itu gitu. Walaupun itu terkena, maksudnya ya kalau memang daya tahan tubuh kita bagus gitu ya, ya nggak akan berpengaruh sampai yang bagai apa buruk sekali gitu loh. Yang khawatir kan yang tadi Citemi bilang usus kita itu kan harus kuat kan. Nah, jadi virus itu kebanyakan kan nyerangnya di paru-paru. Nah, jangan sampai dari paru-paru itu dia lari ke usus, terus usus kita tentaranya sedikit, akhirnya si kumannya ini bisa ikut aliran darah, dia nyebar kemana-mana. Nah, yang dikhawatirkan kan seperti itu. Harusnya kan dia masuk ke usus, dia mati, gitu kan, sama tentara kita. Nah, ya harus diperkuat. Nah, jadi sekarang saya mau bilang nih, yang satu itu kita harus tetap tenang, jangan panik. Pokoknya kalau ada orang sekitar kita yang kena, ya udah gitu, jangan panik, kita tenang aja. Kalau udah kena, jangan cari-cari lagi. Aduh, gue kena dari mana ya? Aduh, kok gue bisa kena? Aduh, gimana gitu? Banyak yang tanya saya, kok si Fani bisa kena ya? Ya nggak tahu, ya udahlah. Dia udah bersih, dia udah jaga, tapi masih kena. Ya udah, saya udah nggak pikirin sih dia kena di mana. Yang saya pikirin aja selanjutnya gimana. Ya udah, selanjutnya saya harus isolasi dia, saya harus cek semua keluarga saya pastiin semuanya aman. Terus saya pastiin si suami saya punya makanan, oke. Udah, saya nggak cari lagi dia kena dari mana. Udah nggak penting gitu loh, menurut saya udah lewat. Yang penting ke depannya ya harus lebih hati-hati. Tapi ya nggak usah panik berlebihan, gitu kan. Yang kedua, ya tetap waspada sama disiplin. Waspadanya ya tetap kita harus pakai protokol kesehatan, yaitu dibilangin kalau bisa ngomongnya nggak usah kencang-kencang kalau sama orang. Kita pun maksudnya yang normal sehat ya nggak usah sampai teriak-teriak. Biasa aja, jadi kemungkinan untuk menularkannya lebih kecil. Itu kan. Terus disiplinnya itu ya tetap harus makannya baik gitu, harus jumlah sayurnya tetap harus lebih banyak, variasinya. Nah, terus waktu itu suami saya sempat nih, begitu udah sembuh kan gaya ya, biasa tuh. Mulai lagi tuh, udah mau kembali ke kebiasaan lama. Aduh, kayaknya nggak mau minum protein lagi nih, udah sembuh gitu kan. Terus saya cuma bilang, terus lu mau ngapain? Kalau masih ingat dulu sharing saya tentang analogi tentara perang, saya pakai ke dia akhirnya. Saya bilang gini, sekarang lu pakai masker, pakai face shield, bawa alkohol, segala macam nih kan, bawa segala macam deh, lengkap tuh. Itu senjata perangnya dia kan, saya bilang. Tapi tentara perang lu tuh nggak ada di dalam, cuma ada dua. Saya bilang, siapa yang mau pakai senjata lu tuh siapa? Saya bilang, hah? Siapa yang mau pakai? Akhirnya dia nggak debat lagi, dia cuma bilang gini, dapat dari mana analoginya? Dia bilang, ada deh pokoknya. Untung pintar kan saya. Akhirnya dia minum lagi sampai sekarang proteinnya. Ya, pokoknya maksud saya harus dari dalam itu juga tetap ada gitu. Dan dari dalam nggak bisa nggak ada sama sekali, cuma dari luar pokoknya gue mau pakai topeng, pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Ya nggak bisa. Ya tetap harus dua-duanya balance. Dari luar ada, yang di dalam pun tetap ada gitu. Nah, yang ketiga, kalau kita memang merasa kayak ada benar-benar yang nggak enak gitu, kayak udah badannya nggak enak nih, kayaknya lemas, ada sesuatu yang bukan parno sendiri ya, pokoknya benar kayak berasa nggak enak, karena dokternya bilang gejalanya itu di setiap orang beda-beda.
ada yang tiba-tiba kayak gatel-gatel, ada yang sakit sendi, tiba-tiba kayak lemes gitu. Ya kalau mungkin kita ada curiga apa, mungkin ada teman dekat kita yang kena, ya memang seharusnya langsung PCR swab, biar lebih cepet gitu loh nanganinnya, biar nggak nyebar kemana-mana. Dan jangan lupa, ingetin selalu, makanya kayak begitu, teman dekat saya semua saya bilangin, pokoknya kalau ada teman-teman lu atau kenalan lu yang kena positif, jangan lupa tanyain city value-nya. Dia bilang, jangan di lab-lab yang punya mau positif, 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 itu bikin stres, saya bilang. Karena nggak ketahuan ini riwayat si penyakitnya itu kemana. Jadi kalau udah tahu city value-nya, udah tenang gitu loh kita, oh udah di atas 35, ya udah gitu kan, udah benar-benar udah hampir 90%, 100% sembuh lah. Kalau memang masih di bawah 15, oh ya berarti memang harus dijauhkan, harus diisolasi dengan perlakuan lebih lebih spesifik lah, maksudnya lebih ketat lah gitu, supaya virusnya juga nggak nyebar kan. Ya kayak gitu sih teman-teman. Terus sama sirkulasi udara kalau di rumah saya. Jadi di kamar itu saya selalu buka. Kalau pagi saya selalu buka jendela, jadi ada sirkulasi. Dan memang atmo di kamar saya itu 24 jam, saya sekarang nggak pernah matiin. Kalau dulu kan kalau ada anak-anak saya nyalain, nggak ada saya suka matiin. Sekarang ada nggak ada anak-anak, pokoknya saya nyalain. Sama di bawah tempat anak-anak main itu saya selalu atmonya nyalain. Gitu. Jadi ya kita pokoknya berusaha lah yang terbaik gitu, nggak usah terlalu parno banget gitu, tapi ya jangan juga terlalu bebas, kasihan juga yang lain kan. Ya gitu, semoga bermanfaat buat semuanya ya. Thank you nih, aduh Ya. sharing yang keren banget, dan memang bukti nyata ya bahwa menghadapi virus COVID itu percaya diri banget gitu. Nah, oh iya nih, yang diminum selain protein ada lagi nggak? Oh ada, protein, double X, Biosi, Wegem E, B-complex, garlic, iron folic dia minum. Salmon dia masih nggak mau minum, katanya bau. Dia setiap kali minum, saya bilang udah deh, satu nggak masuk, yang lainnya masuk ya udah. Saya bilang itu dia minum banyak sih. Sampai sekarang dia suka gaya, oh ya Kalmak dia minum, suka bilang ini Kalmak udah mau habis nih, nggak ada lagi ya. Dulu aja gaya, sekarang pokoknya udah gaya dia. Ya mending gayanya begitu sih. Betul ya, betul ya. Dan aku dengar jadi olahraga juga. Oh iya, sekarang jadi olahraga. Tadinya kalau siang nggak kerja dia bangun jam 12 gitu. Sekarang udah jam 8 gitu, udah mencari matahari. Udah jalan-jalan keliling kompleks, pokoknya dia jalan gitu. Udah turun berat badannya lumayan, sekitar 4-5 kilo. Udah lumayan lah, tadinya kan agak-agak gempal-gempal gitu kan. Sekarang udah lumayan. Dia langsung bilang gini, gue keren juga ya sekarang udah agak kecilan nih perutnya. Saya bilang dari dulu aja disuruh susah banget. Ya kan membawa akhirnya ada sesuatu yang bisa dipetik lah gitu. Dan benar, jangan terlalu parno. Akan hidup sehat pada waktunya ya. Betul. Nah. Ini keren banget. Thank you nih. Iya, thank you. Itu gaya dokternya tadi cukup luar biasa sih. Iya, dokternya panik dari pasien. Oh no. Iya, katanya nggak periksa, nggak apa, cuma bilang, Bapak nanti itu, Bapak yang sabar ya, Bapak yang tenang. Apa sih dokter? Gitu. Ketemunya suami saya lagi. Harusnya kita yang bilang, tenang, dokter harus tenang ya. Aduh, katanya udah pakai APD, pakai akrilik, masih aja 2 meter dia teriak-teriak katanya. Oh iya, terus satu lagi, aku lupa nama obatnya apa. Suamiku bilang ada obat yang dikasih. Jadi teman-teman kalau ada kenalan atau apa, coba kalau dikasih obat itu di-search dulu gitu. Di-search dulu ini fungsinya buat apa, efek sampingnya untuk apa. Karena kemarin suamiku kan, dia inget tuh ada satu obat yang disebut-sebut terus sama si dokter pertama. Akhirnya dia tanya ke dokter kedua. Dokternya bilang, ini obatnya memang Pak untuk membunuh virus, dia bilang. Tapi dia bilang, kalau Bapak minum, efek sampingnya adalah melemahkan denyut jantung. Dia bilang, dan kalau harus minum obat ini, dia bilang, itu harusnya Bapak di rumah sakit 24 jam dalam pengawasan penuh. Dia bilang, itu tidak boleh sama sekali diminum bebas. Nah, jadi teman-teman nanti kalau ada kenalannya, tolong bantu search gitu loh. Ini fungsinya buat apa, efek sampingnya apa. Nah, kalau saya juga gitu, sekarang saya dapat obat atau teman saya dapat obat, saya langsung cari, ini apa ya, ini nggak bagus nih, nggak usah, gitu. Maksudnya, ya kita harus lebih kritis di era kayak gini. Kadang kan dokter pokoknya kasih aja resep banyak gitu, nggak tahu nih buat apa. Jadi harus lebih hati-hati banget gitu.
Setuju banget sih. Hmm. Dengan banyak informasi. Yani juga termasuk yang suka belajar sih. Malah podcast-podcastnya juga Yani denger ya sekarang. Iya. Nah, itu benar-benar bagus banget sih. Hmm. Kayak ya yang bikin kita percaya diri juga ya karena knowledge-nya makin tambah. Thank you nih. Thank you. Yani juga deh. Deh. Mirip nggak? Enggak ya? Mirip. Thank you ya nih. Oke. Luar biasa Thank banget. you, sama-sama. Nah, teman-teman, tadi udah sharing yang maksudnya bukan kaleng-kaleng ya, sharingnya benar-benar pengalaman dari yang dia alami sendiri, kontak erat dengan suaminya yang positif COVID, dan teman-teman sendiri bisa lihat betapa percaya diri ya Yani menghadapi keadaan itu ya, yang paling penting ke depannya, benar banget. Nah, aku kembaliin ke MC setelah ini ya. Nah, semuanya tuh titip pesan dari Yani, jangan panik, tetap semangat, dan pastikan pola hidup bersih sehatnya dijalankan. Silakan Pak MC. Oke. MC-nya pokoknya Yani. Ya, keren banget ceritanya. Kita juga sempet, aduh, gimana ya? Dia kena ya. Cuman saya chat sama adik saya, dia juga santai aja, nggak panik, gimana. Oh, berarti ini baik-baik saja, gitu kan. Dalam tahap yang oke lah, masih semuanya oke. Dan akhirnya hidup sehat, dan ya jadi lebih bagus semuanya. Itu juga ya, kalau tadi jadi pasiennya kita harus bilang dokter yang sabar ya, dokter yang sabar. Tenang dokter. Dokternya mungkin yang udah lebih stres daripada pasiennya ya. Karena tiap hari banyak ketemu pasien yang COVID gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut kepada sharing MP3. Karena mendengarkan MP3 adalah salah satu yang disarankan oleh sistem TQG kalau kita mau berhasil di bisnis Amway. Sekarang kita akan undang satu leader yang luar biasa. Sebentar. Oke, oleh Sis Iin. Oke, silakan Sis Iin. Saya sudah unmute. Silakan. Oke. Bentar, masih mute. Lagi? Oke, bisa? sorry. Nah, oke. Halo. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya mau sharing tentang success story. Sebenarnya kenapa saya sering suka mendengar tentang success story, karena lebih ke untuk memberikan semangat spirit saya. Jadi itulah kenapa saya sering mendengarkan tentang success story di MP3. Nah, untuk success story yang kali ini saya mau bawakan itu dari Ruby Meiji dan suami. Jadi sangat termotivasi dari mereka. Mungkin hanya singkat, tapi berkesan buat saya. Jadi judulnya Every Journey Always Start Single Step. Jadi katanya mulai dari lakukan saja. Jadi apapun yang menjadi tantangan dalam kita mau menjalani bisnis Amway ini, kita cukup lakukan saja. Dan itu yang mereka lakukan. Jadi awalnya mereka juga tidak tahu bagaimana mau cara sharing, bagaimana mereka mau menjalankan bisnis itu, tapi bersyukurnya mereka mempunyai impian dan mereka memutuskan mau untuk bertumbuh. Jadi apapun yang itu mereka just do it, karena leader mereka pun mengatakan ya just do it aja dulu, pokoknya lakukan saja dulu apa yang kamu tahu, lakukan saja, nanti selebihnya nanti akan mengikuti. Dan itu yang mereka lakukan sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi mereka mendapatkan pencapaian dalam waktu 1 tahun itu, selama 12 bulan berturut-turut mereka mencapai hasil 21%, sehingga mereka bisa capai platinum dan founders platinum. Dan terutama berkesannya sih menurut beliau, impian mereka itu sederhana. Katanya beliau sangat menyukai Korea, dan pada saat itu
reconnection-nya mereka mau ke Korea, dan itulah salah satu motivasi kenapa mereka mau terus melakukan sharing. Satu lagi sharing yang mereka lakukan itu sharing yang secara cinta kasih. Jadi apa yang mereka rasakan, mereka share untuk menolong orang-orang di sekitar mereka. Jadi mereka bilang, pokoknya semua orang itu bisa capai asal mereka mau melakukannya. Dan mereka juga bilang, one by one, our dreams come true. Dan itulah, mereka akhirnya bisa mencapai hasil mereka karena mereka mau melakukan dan mereka mempunyai impian. Dan satu lagi, mereka mau mengikuti semua sistem yang sudah diajarkan oleh TechQG. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, thank you Sisin, sharingnya luar biasa, betul sekali. Jadi dengan mendengar MP3 kadang kita bisa mendengar pengalaman dari orang lain yang sudah sukses. Ternyata ya sama pengalamannya kan, semua orang di MW itu mulai dari nol, gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita akan ada sharing buku. Buku juga adalah membaca buku adalah salah satu hal yang disarankan oleh sistem TQG jika kita mau sukses di bisnis MW. Dan akan di-sharingkan oleh siapa? Oleh tadi ya. Sis ingin bilang dia mendengarkan MP3-nya, ini akan di-sharingkan oleh Sis Medi. Oke, silahkan Sis Medi. Oke, thank you ya. Teman-teman, sorry kalau kameranya nggak on ya hari ini, jadi kamera off, jadi hanya suara aja. Tapi semoga walaupun hanya suara, apa yang saya sharingkan hari ini tetap bisa ada hal positif yang teman-teman bisa ambil. Jadi sama seperti yang tadi Bapak MC-nya bilang, jadi Yandi bilang bahwa baca buku ini merupakan salah satu hal yang memang ada di dalam sistem 8 core step-nya kita. Dan buku ini sebenarnya memang salah satu cermin yang paling nyata buat kita sebenarnya. Ketika kita baca buku, sebenarnya itu adalah kesempatan kita untuk merefleksikan apa yang ada dalam hidup kita. Kira-kira hidup kita itu sudah seperti apa gitu, apakah sudah sesuai dengan mungkin apa yang kita impikan. Nah, buku bulan ini dan bulan lalu juga teman-teman sebenarnya sama, judulnya Start with Why. Jadi hari ini saya akan cerita tentang buku ini. Saya tidak akan bahas sampai detail, jadi cuma ada beberapa poin yang akan saya sharingkan, ada mungkin kurang lebih 3 poin. Jadi buku Start with Why ini sebenarnya bercerita tentang perjalanan dari si penulisnya, Simon Sinek-nya, dalam menemukan why dalam dirinya. Jadi apa yang membuat dirinya itu bisa bangun dan bersemangat setiap hari. Nah, jadi Simon itu belajar bahwa pemimpin yang hebat itu adalah orang yang bisa memberikan, yang mempunyai why dalam dirinya dan bisa menginspirasi orang lain. Nah, kemudian sebuah tujuan itu baru bisa didapat kalau misalnya kita tahu kenapanya kita gitu. Nah, jawaban dari pertanyaan why-nya ini sebenarnya akan membuat kita bisa menjadi original dan bisa menginspirasi orang lain. Nah gitu, jadi dari buku ini sebenarnya ada 3 poin yang bisa saya sharingkan. Yang pertama itu ada lingkaran emas. Jadi itu ada namanya why, how, and what. Nah jadi pemimpin yang hebat itu harusnya tahu why-nya. Jadi kenapa dia membuat sebuah perusahaan, dan why yang kuatnya itu akan bisa menginspirasi karyawannya untuk menuju visi yang diterapkan gitu. Nah kemudian dari buku ini juga bilang bahwa semua harus start dari why, baru kita mulai ke how. Bagaimana caranya, kemudian terakhir apa yang dihasilkan, apa bentuknya yang dihasilkan. Nah, jadi tapi kebanyakan perusahaan atau pemimpin yang ada itu biasanya melakukan secara terbalik. Kita biasa fokusnya di what-nya, tapi jarang berbicara why-nya, kenapanya. Jadi kenapa perusahaan itu berdiri atau kenapa kita melakukan sesuatu. Ya, contohnya di buku ini ada cerita tentang Apple. Jadi Apple itu pertama kali berdiri, dia bukan merupakan, tidak mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah perusahaan komputer. Tapi mereka adalah perusahaan yang memiliki why, yaitu think different. Ya, dari why-nya ini kemudian mereka mengelaborate gitu. Jadi how-nya mereka jadi tahu, mereka menciptakan barang-barang yang berbeda dari yang ada di pasaran, dan akhirnya yang dilihat oleh konsumen adalah sebuah produk yang MacBook, iPad. Jadi setelah what-nya itu keluar, baru orang-orang melihat bahwa oke, Apple ini ternyata memproduksi barang-barang elektronik yang bisa membantu kehidupan kita. Jadi dari why-nya itu baru bisa menghasilkan hasil akhirnya. Nah, yang kedua, ketika kita sudah punya why, kita harus tahu cara mewujudkannya. Jadi pemimpin yang punya why yang kuat itu memerlukan partner untuk mewujudkannya. Ya, jadi
contoh di buku ini dikasih tahu cerita seperti Walt Disney ya, dan saudaranya Roy Disney. Jadi Walt Disney itu adalah contoh pemimpin yang sangat kuat yang tahu why-nya apa, yaitu telling stories. Nah, jadi Walt Disney itu bukan perusahaan produksi animasi, tapi sebenarnya perusahaan yang memiliki why adalah bercerita gitu. Nah, jadi Walt Disney-nya itu seperti pemikirnya, dan Roy Disney-nya adalah doers-nya yang melakukan. Jadi ketika dia punya cerita, si Walt Disney punya cerita, si Roy yang memikirkan untuk oke, kita daftarin, kita bikin daftar patennya, kemudian kita buat merchandise-nya untuk kita jual. Jadi mereka adalah teamwork yang luar biasa. Dan dengan why yang kuat ini dan mempunyai partner yang tepat, akhirnya mereka bisa menginspirasi banyak orang. Terutama kayak sekarang ini, teman-teman pasti tahu ya, film Elsa itu udah mendunia banget ya. Jadi dari satu dunia itu kayaknya memang demam Frozen waktu itu. Jadi sampai memang ada konsumennya bisa merasakan bahwa kayak kita punya merchandise, anak-anak tuh pakai baju kayak Elsa, udah ulang tahunnya udah wow, dress to kill, bener-bener kayak temanya bener-bener Frozen. Jadi dengan padahal cuma diawali dengan sebuah why yang kuat dan memiliki partner yang tepat untuk melakukan. Nah, yang ketiga, why yang kuat itu sebenarnya bisa menjadi suatu inspirasi. Jadi pemimpin yang hebat itu bisa menjadi magnet ke karyawan yang memiliki visi yang sama. Jadi misalnya kita punya perusahaan, terus kita tahu why-nya benar-benar kuat, maka kita akan menarik orang-orang yang sama visi dengan perusahaan kita. Ya. Jadi sebuah daya tarik yang membuat kita atau perusahaan kita berbeda dengan yang ada di luar. Nah, kemudian akhirnya at the end kita akan memiliki karyawan atau mungkin tim dengan like-minded gitu. Jadi kayak kita punya pemikiran yang sama. Oke. Nah, sehingga at the end tim ini akan menjadi solid dan bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi seperti contohnya Steve Jobs ketika membuat produknya, dia bukan tidak membuat sendiri, tapi benar-benar ada timnya, dan tim itu benar-benar mempunyai tujuan yang sama seperti dia. Nah, jadi dengan adanya why yang kuat ini, ada rasa percaya yang tinggi antara manajemennya atau pemimpinnya dengan orang-orang yang mengikutinya. Nah, sebenarnya kesimpulan akhir dari buku ini yang bisa saya dapatkan adalah sebenarnya orang itu tidak membeli dari apa yang kita jual, tapi kenapa kita menjualnya. Jadi kalau perusahaan atau misalnya kita pribadi bisa bertahan dengan why-nya kita yang kuat, maka kita akan bisa menjadi pemenang kompetisi tanpa perlu kita melakukan manipulasi. Misalnya manipulasi harga atau apapun untuk membuat hanya konsumen membeli. Jadi dengan adanya why yang kuat dari diri kita, orang pun dapat melihat itu dan akhirnya akan tertarik dengan apa yang kita ceritakan. Oke, sampai di sini dulu. Thank you. Oke, thank you banget Sis Medi. Sharing kita kadang gini, kalau kita pakai cermin yang biasa gitu ya, kita pasti bercermin buat lihat, dari muka kita, rambut, pakaian, apa ya yang masih belum beres gitu, apa yang masih belum. Saya rasakan dari membaca buku pun manfaatnya adalah saya melihat ketika ada di yang saya baca itu kemudian saya renungkan, biasanya kita menemukan, oh iya ya, bagi ini belum pas sama saya. Itu seperti ya cermin, tadi Sis Medi cerita seperti cermin, dia mengingatkan kita terus, mengingatkan, sehingga kita dikembalikan lagi ke tujuan awal kita, apa sih jalanin MW, dikembalikan lagi ke tujuan awalnya, apa sih kita ini gitu loh. Nah, itulah sebenarnya pentingnya membaca buku, teman-teman. Yang nggak teman-teman dapatin dari, mungkin kalau teman-teman nanya upline kita kan biasa baik gitu kan, kita nggak akan dibilang, kamu salahnya di sini, biasa nggak dibilang begitu. Karena kalau dibilang begitu, pasti kita sakit hati. Nah, tapi kalau buku yang kasih tahu kita itu kayak bercermin gitu loh. Ya masa bercermin kita marah sih sama cermin gitu kan, kok saya jelek nih bajunya nih gitu, kok saya pakai baju ini nggak pantas, mau marah-marah sama cermin kan nggak mungkin. Akhirnya kita sadar dengan diri kita sendiri. Nah, itu jauh lebih baik dan jauh lebih cepat untuk perkembangan personality kita, teman-teman. Gitu. Oke? Nah, saya mau ingetin aja, ini udah akhir sesi kita. Jangan lupa teman-teman, hari Senin nanti ada Inspiratalk oleh New Sapphire.
Kakai dan Sylvia. Oke, ini adalah satu pasang yang sangat luar biasa di MW ini. Sudah sangat lama, pengalaman sudah sangat banyak. Di grupnya pun udah sangat banyak platinum di grupnya beliau. Walaupun beliau ini baru safir, tetapi di dalamnya itu banyak sekali platinum di dalamnya. Nah, kita perlu belajar dari mereka berdua ini bagaimana tips-tipsnya mereka menjalankan MW dan pastinya akan sangat banyak sekali. Jadi jangan teman-teman lewatkan acara nanti hari Senin jam 8 malam. Iya, biasanya kan Zoom kita Selasa Kamis, Ya. karena ada Inspiratalk, kita hari Senin ada sesi. Hari Senin ada sesi, ini sesi yang spesial ya teman-teman. Jam 8 malam waktu Jakarta atau jam 9 malam waktu Manado. Oke, sekian sharing sesi hari ini teman-teman. Terima kasih, selamat sore dan selamat malam teman-teman. Sukses buat kita semua. Dah. Thank you tadi yang udah Oh sharing. iya, untuk teman-teman yang mau mengucapkan terima kasih, buat teman-teman lainnya, oke, sekarang teman-teman ada di testimoni Yani, luar biasa. Terus ada Iin MP3, ada Maybe Buku, luar biasa sharingnya. Dan MC-nya nggak kalah luar biasa nih. Ting. Thank you ya. See you hari Senin. Semuanya harus jaga kesehatan. Tidak perlu panik. Jalankan pola hidup sehat bersih. Pasti bisa. Bye. Edwin, bye-bye.